Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuril Hakiki Ramadhani, NIM E2019-2317 dari kelas Ekonomi Syariah 7. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang poin D, yaitu pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum. Salah satu proses pencapaian tersebut adalah melalui pembangunan. Pembangunan adalah upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan lebih baik sesuai dengan pandangan masyarakat itu. Jadi, pembangunan yang dimaksudkan agar ada perubahan positif yang terjadi dalam semua bidang, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan bidang lainnya. Tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri yakni tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang diukur antara lain melalui produk domestik bruto pada tingkat nasional dan produk domestik regional bruto pada tingkat daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota. Selanjutnya poin E, faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor ini kita akan bagi menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Yang pertama, faktor ekonomi dalam pembangunan Indonesia. Faktor ekonomi dapat mempengaruhi suatu pertumbuhan serta pembangunan ekonomi, diantaranya seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, hingga keahliannya. Sumber daya alam yang dimaksud meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim maupun cuaca, hasil hutan, tambang hingga hasil laut. Semua itu tentu akan memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan industri sebuah negara. Selain itu, keahlian serta kewirausahaan juga dibutuhkan dalam pengelolaan bahan mentah dari alam menjadi sesuatu yang memiliki nilai atau proses produksi. Selain sumber daya alam, ada juga sumber daya manusia yang menjadi satu penentu keberhasilan dalam pembangunan nasional melalui jumlah serta kualitas produk. Dengan memiliki jumlah penduduk yang besar, maka akan menjadi potensi besar untuk memasarkan berbagai macam hasil produksi. Sedangkan kualitas penduduk dapat menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. Sedangkan sumber daya modal juga dibutuhkan oleh manusia untuk mengelola bahan mentah tersebut. Dengan pembentukan modal serta melakukan investasi diperlukan untuk menggali dan mengolah kekayaan yang dimiliki. Selanjutnya B, yaitu faktor non-ekonomi dalam pembangunan Indonesia. Pada faktor ini mencakup beberapa kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat seperti halnya keadaan politik, kelembagaan, sistem yang berkembang dan berlaku. Seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan ekonomi ini diperlukan mengingat beberapa hal, yaitu merupakan satu proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan termasuk usaha meningkatkan produk per kapita. Selanjutnya poin F, indikator dalam pembangunan ekonomi. Indikator adalah salah satu sumber informasi yang sistematik dan objektif yang hampir setiap hari beberapa surat kabar akan menuliskan statistik yang baru dikeluarkan oleh pemerintah. Karenanya, indikator-indikator pembangunan ekonomi juga perlu diketahui seperti di bawah ini. Yang pertama, memantau perilaku perekonomian. Yang kedua, kepentingan analisis ekonomi. Yang ketiga, dasar pengambilan ekonomi. Yang keempat, dasar perbandingan internasional. Selain itu, kita juga perlu mengetahui 3 indikator pokok dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, indikator moneter, yang kedua, indikator non-moneter, yang ketiga, indikator campuran. Pertama, indikator moneter. Indikator ini berkaitan erat dengan uang. Uang yang dimaksudkan yaitu merupakan tingkat income atau pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Yang kedua, indikator non-moneter. Indikator yang satu ini adalah indikator yang diambil dari beberapa hal pokok yang saling berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, indikator campuran. Pada indikator ini terdapat berbagai macam
lainnya yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi suatu negara, yaitu mulai dari pendidikan, kesehatan, perumahan, angkatan kerja, KB dan fertilitas ekonomi, kriminalitas, perjalanan wisata hingga akses media massa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.